Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali di dalam Morning Worship. Mari pagi hari ini kita bersama-sama menyembah Tuhan, kita bawa hati kita bawa hidup kita mau sembah Tuhan, kita mau mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Mari kita sama-sama hampiri Tuhan dalam doa, kita akan sembah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat penyertaan, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Kami mau datang kepadamu, kami mau sembah Tuhan pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus berkaryalah di tengah-tengah kami. Pimpin dan sertai kami. Kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bawa hati hidup kita sembah Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Tuhan kami. Kau setia, terima kasihku. Oh, dengan apa akan ku balas kesetiaanmu, kasih-Mu Tuhan.
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, oh, oh. Selamanya. Oh, selamanya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami. Tuhan berhikmat, pengertian, pengenalan akan Tuhan. Buat kami menangkap sesuatu pagi hari ini yang menjadi rema, yang menjadi petunjuk untuk kami berjalan hari ini. Roh Kudus berkaryalah di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ayat yang ke-13, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Jadi ceritanya Tuhan Yesus membangkitkan anak di luar kota Nain. Anak ini adalah anak satu-satunya dari seorang janda. Nah, pagi ini renungan yang akan kita renungkan adalah melihat, tergerak, dan bergerak. Ketika Tuhan Yesus, ayat yang ke-13 itu, melihat janda itu. Nah, hati Tuhan tergerak, lalu kemudian Tuhan juga bergerak. Segala sesuatu yang kita lihat hari ini selalu akan menimbulkan satu reaksi atau respon dalam kehidupan kita. Mungkin kita lihat sambil lalu, atau kita lihat lalu tergerak dalam hati. Kalau kita melihat pola yang Tuhan berikan dalam dua ayat ini, Tuhan Yesus dimulai dengan melihat. Kemudian dari melihat, dia tergerak hatinya. Dari tergerak hatinya, lalu dia bergerak dengan cara menghampiri usungan itu. Nah, hal ini pun dapat kita ambil sebagai sebuah pelajaran dalam kehidupan ini. Ketika kita melihat sesuatu di dalam dunia ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita melihat satu kejadian, satu peristiwa, melihat orang, melihat lingkungan di sekitar, melihat pekerjaan, melihat apapun, lalu kemudian Tuhan menaruh sesuatu di dalam hati kita. Itu adalah sebuah benih yang Tuhan berikan dalam hati kita, yang selanjutnya kita harus bergerak untuk melakukan sesuatu buat apa yang sudah Tuhan taruh di dalam hati kita, apa yang Tuhan berikan yang menggerakkan belas kasihan yang ada di dalam hati kita. Untuk itu ketika kita mulai melihat, jangan sampai kita keliru dalam melihat. Karena salah melihat keadaan, salah
salah melihat diri sendiri, salah melihat lingkungan, akan memunculkan reaksi yang lain. Tapi ketika kita melihat dengan benar, dengan cara pandang Tuhan, kemudian Tuhan meletakkan satu belas kasihan di hati kita, itu satu benih yang Tuhan taruh untuk kita apa? Untuk kita kemudian bergerak. Banyak orang tergerak oleh belas kasihan, tapi tentu dia juga bergerak melakukannya. Mari sama-sama kita mau belajar bagaimana ketika kita melihat lalu kemudian Tuhan taruh sesuatu di hati oleh belas kasihan Tuhan yang mengalir, kita mau bergerak dan melakukannya. Yesus ketika melihat dia tergerak lalu dia bergerak. Ayat yang ke-14 dikatakan sambil menghampiri usungan itu. Artinya ketika Tuhan itu muncul belas kasihan di hati, dia tidak diam, dia tidak berhenti sampai hanya belas kasihannya yang muncul, tetapi dia melakukan sesuatu, ada action, ada perbuatan yang dia lakukan, yaitu menghampiri usungan itu. Nah, mungkin dari kita juga Tuhan taruh banyak hal di hati kita yang digerakkan oleh belas kasihan. Kita mau melakukan, bergerak, lakukan sesuatu, meresponi apa yang kita lihat, apa yang Tuhan taruh dalam benih kita, di hati kita sebagai belas kasihan, dengan cara bergerak dan bergerak. Nah, pagi hari ini kita terima firman dan renungannya. Apa yang kita lihat, kalau Tuhan taruh benih belas kasihan, kemudian tahap selanjutnya adalah kita bergerak. Kita bergerak sesuai dengan belas kasihan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita ini. Dan berkati kita semuanya, mari merenungkan sejenak, biar setiap apapun yang kita lihat hari ini, apapun yang Tuhan munculkan sebagai belas kasihan di hati kita, dan kita munculkan juga dengan tindakan, dengan bergerak melakukan sesuatu. Dengan kita berhenti hanya sekedar melihat, jangan juga berhenti hanya sekedar tergerak, tapi juga melanjutkan dengan bergerak di dalam kehidupan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu meteraikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat renungan-Mu Tuhan. Apapun yang kami lihat dalam kehidupan ini hari ini, kalau Tuhan munculkan benih belas kasihan, Tuhan juga memberi kami kekuatan untuk bisa bergerak seperti yang Engkau taruh di hati kami oleh belas kasihan. Kami mau belajar Tuhan, sama-sama untuk bergerak, meresponi setiap benih yang Tuhan taruh di hati kami karena belas kasihan. Biar dunia juga mengenal kasih Kristus melalui kehidupan kami. Tuhan, mari Tuhan, sertai perjalanan kami. Berkati kami, beri kemampuan, kesanggupan untuk kami berjalan, bergerak seperti belas kasihan, tergerak yang Kau taruh di hati dan kehidupan kami. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam penyertaan Tuhan. Tangan-Mu menyertai kami. Engkau menguduskan dan menyucikan pandangan kami, hingga ketika kami melihat sesuatu, Kau Tuhan juga memberi benih di dalam hati kami. Setiap benih belas kasihan yang Tuhan taruh itu kami responi dengan benar. Kami meresponi dengan memberi sesuatu Tuhan, kegerakan yang Tuhan mau. Kami mau bergerak Tuhan, bergerak meresponi setiap benih yang Tuhan taruh di hati kami. Dan ketika kami bergerak, mari Tuhan Kau menyertai hingga nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar berkat Tuhan turun dalam kehidupan kami hari ini, berjalan dalam penyertaan Tuhan, berjalan dalam kemurahan Tuhan, berjalan dalam keajaiban Tuhan. Akan kami juga dimampukan untuk terus bergerak di dalam Tuhan, dalam kemurahan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepanjang hari ini menjadi hari yang penuh kemurahan Tuhan, menjadi hari di mana kami melihat tangan Tuhan bekerja, bergerak bersama dengan kami. Kami melihat orang-orang akan mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Kami melihat hidup kami jadi berkat. Kami melihat juga tangan Tuhan yang besar dan ajaib itu turun menaungi kehidupan kami dan memakai kami jadi
saluran-saluran berkat. Apa yang kami kerjakan hari ini, Tuhan menyertai dan Tuhan buat berhasil. Kami sehat dalam perlindungan Tuhan, aman dalam perlindungan Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang meresponi dengan benar apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami dan apa yang kami lihat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, tetap semangat, sehat selalu, dan mari sama-sama kita mengerjakan bagian kita dengan hati yang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Apapun hari ini yang kita lihat dan apapun yang Tuhan taruh benih untuk kita tergerak karena belas kasihan, mari bergerak bersama-sama dan melakukan sesuatu. Mulai dengan hal-hal yang kecil, mulai dengan hal yang kita lihat, mulai dengan apa yang kita bisa kerjakan, maka saya percaya Tuhan juga akan menyertai dalam keajaiban yang ajaib. Selamat beraktivitas, semangat, Tuhan menyertai hati yang selalu bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.